Ya, ya, ya. Jadi betul ya Oke. Pak ya? Ya, betul ya bahwa oh ya, kalau ada adinda saya mah alhamdulillah ada yang mengganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat topiknya Pak malam. Nyuma adalah Siap. siapa yang menyembah roh? Silakan. Bang Adi, Iya, aku penyembah roh. izin Ya. turun dulu ya. Kenapa takut sama Banyuma sih? Jangan Bang, sini aja. Sini aja. Ini aja Saya gak apa-apa. selalu- Saya selalu kalau berdialog dengan Bang Suma, jujur aja, bukan Bang Suma, ada orang-orang yang menendang saya, sehingga saya kena. Aman, Kenapa, saya jamin Ben? kalau saya ada. Pak Kripto, standby aja mendengarkan Banyuma dulu ya. Orang-orang di bawah Oke. suka report dan saya ditendang. Akhirnya Enggak nggak bisa. aman kalau saya ada. Dengarkan statement Banyuma dulu. Silakan Banyuma. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang menyembah roh itu berarti menyembah makhluk Tuhan kan ya? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 45 nomor 7, Tuhanlah yang menciptakan kemudian kejahatan. Kejahatan ini berupa roh. Tuhan yang menciptakan kemudian kebaikan, dan segala sesuatunya yang ada di atas muka bumi itu diciptakan oleh Tuhan. Termasuk roh. Roh ini adalah makhluk ciptaan. Zakaria 12 nomor 1. Dan Tuhan menciptakan manusia include dengan roh yang tercipta kemudian yang disimpan di dalam tubuh manusia. Kejadian 6 nomor 3. Kalau di dalam Al-Quran jelas haliku kulli syai'. Haliklah pencipta segala sesuatu. Nah, termasuk roh. Jadi kalau hari ini ada kepercayaan yang mengajarkan menyembah kepada roh, berarti kepercayaan itu menyembah kepada makhluk Tuhan. Sedangkan kepercayaan yang betul adalah menyembah kepada Sang Pencipta segala sesuatu. Nah, mungkin ini bisa kita diskusikan kemudian agar supaya bisa kita mendapatkan edukasi dari dua belah pihak, dari Islam dan juga Kristen. Apa sih roh ini menurut pandangan agama, baik Islam maupun Kristen, supaya kita lihat kedudukan sembahan yang diajarkan kemudian oleh Yohanes 4 nomor 24, bahwa Theos itu adalah roh dan sembahlah Theos ini dalam roh dan kebenaran. Nah, kita ingin melihat sejauh mana kemudian pemahaman saudara-saudara Kristen terhadap sembahan mereka yang berupa roh. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya. Silakan. Ya, jadi roh itu bekerja di tubuh manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Berarti roh itu bekerja di pikiran orang, ya. Jadi pikiran kita bisa menganalisa mana baik, mana benar, benar dan mana salah, mana yang jahat. Jadi ketika roh manusia itu dihinggapi oleh Roh Kudus, akan dikatakan sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam diri manusia, dia bekerja di pikiran manusia. Kebenaran itulah yang menuntun manusia untuk melangkah, ya. Kalau langkah hidup kita dibatasi oleh hukum, diatur oleh hukum, nah itu berarti roh Allah bekerja. Ya, kalau kita ini manusia dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, nah itu berarti Roh Kudus sedang berada pada manusia itu. Jadi itu kita harus memahami ya, roh Allah ada dalam diri manusia, tapi manusia itu sendiri punya rohnya sebagai roh manusia itu. Sebab di dalam pikiran kita juga bisa dirasuhi setan. Nah itu berarti roh setan bisa masuk pada manusia. Di mana dia bekerja? Di pikiran kita, di otak kita. Nah jadi roh iblis bisa menguasai kita, roh Tuhan juga bisa menguasai roh kita sebagai roh manusia itu. Jadi kalau dikatakan sembelih roh dan dalam roh dan sembelih Allah dalam roh dan kebenaran, ya berarti kebenaran itu yang menuntun kita. Jadi itu aja dulu Bang Suma. Iya, mungkin kita kerucutkan kasusnya ya Bang ya. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan 2 Samuel 7:22, pencipta alam semesta ini maha tinggi dan tidak serupa dengan apapun. Tidak sama dengan apapun. Sedangkan roh ini adalah makhluk yang sama seperti setan. Di dalam Matius 4 nomor 1 dan seterusnya, di situ iblis berupa roh.
ciptaan juga di dalam diri manusia sebagai satu materi yang Tuhan ciptakan di dalam tubuh kita, yaitu roh yang memiliki dimensi gaib, itu juga serupa dengan iblis, makhluk roh. Nah, sedangkan Tuhan ini tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan roh. Karena Tuhan sendiri mengatakan, laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan itu maha tinggi dan tidak sama seperti apapun. Nah, kalau tidak sama seperti apapun, berarti Tuhan itu tidak identik dengan roh, tidak identik dengan manusia, tidak identik dengan malaikat, tidak identik dengan makhluk, apapun itu, karena tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau hari ini saudara mengatakan Tuhan Anda adalah roh, silakan. Silakan. Saya hanya berbicara skala prioritas kebenaran tentang Tuhan. Pencipta langit dan bumi ini bukanlah roh, tapi saudara Kristen kita menyembah roh, berarti saudara menyembah ciptaan Tuhan. Saya kira begitu, silakan. Ya. Bagaimana dengan kejadian 1, ya Allah itu roh adanya. Apakah itu tidak disamakan dengan roh? Allah itu roh adanya. Roh Allah melayang-layang di atas air. Gimana itu Bang Suma? Di situ bukan dikatakan roh itu adalah Allah. Di situ dikatakan roh Allah, roh milik Allah, roh ciptaan Allah, roh kepunyaan Allah. Sama seperti ketika bait Allah, abdi Allah, baitel atau bait el. Sama seperti ketika dikatakan malaik Allah Elohim, malak Elohim, malaikat Allah. Bukan berarti malaikat itu adalah Allah. Bukan berarti malaikat itu adalah Elohim. Nah, untuk membuktikan pernyataan saya ini, silakan saudara baca di data kitab Ayub 27 nomor 23. Di situ dikatakan bahwasanya Ayub 27 nomor 3 ya, teman-teman. Ada yang masih ingat enggak? 23 nomor 7, 27 nomor 3. Tolong diingatkan saya. Ya, di situ dikatakan bahwasanya roh Tuhan itu selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Jadi kalau ruah Elohim yang ada di Kejadian 1 nomor 1 ini dianggap bahwa ruh itu adalah Tuhan, itu adalah roh, maka apa yang keluar masuk di dalam lubang hidung Ayub ini? Tuhannya saudara Kristen kah? Artinya bahwa ruah Elohim itu bukan Tuhan. Ruah Elohim itu maksudnya adalah ruh milik Allah, ruh ciptaan Allah, ruh makhluk Allah. Jadi kalau orang Yahudi memahami tentang kata ruh di situ mereka artikan sebagai angin, udara. Jadi karena itu berbicara mengenai kejadian, maka dia berbicara tentang ciptaan alam semesta. Angin Tuhan melayang-layang di atas permukaan. Udara Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Itu baru tepat. Bukan Tuhannya yang melayang-layang. Karena Tuhan itu bukan layangan. Tuhan itu bukan burung-burung. Tuhan itu bukan pesawat. Bukan juga kapas yang terbang. Gitu Bang. Coba Anda baca Ayub 27 nomor 3. Ya. Ya, berarti yang mencipta itu roh Allah, bukan Allah. Yang menciptakan itu adalah Allah melalui firman. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah maka semuanya ada. Aku hanya berkata, menginstruksikan jadi maka semua jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya Yesus disebut berasal dari firman, berasal dari instruksi, kehendak. Kehendak siapa? Kehendak yang maha tinggi, agar Maria hamil dan melahirkan ciptaan bernama Yesus tanpa ayah. Gitu Bang. Ya, saya kembali ke Kejadian 1 tadi. Kan Iya, Anda silakan. katakan roh Allah bukan Allah. Berarti kalau dikatakan pada mula roh Allah melayang-layang di atas air sebelum mencipta, ya berarti yang mencipta roh Allah bukan Allah. Bukan. Coba Anda teliti lagi Bang. Ketika kita berbicara mengenai kejadian 1 itu, langit belum berbentuk dan kosong. Kosong. Iya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya.
Ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kapan air diciptakan? Enggak kan? Kapan samudra diciptakan? Enggak juga kan? Kenapa dia bisa melayang? Karena di situ ada angin. Kapan samudra diciptakan? Enggak ada juga kan? Gelap itu kapan diciptakan? Enggak juga kan? Semuanya belum diciptakan. Tetapi semuanya tidak diuraikan apa yang diciptakan. Tetapi Tuhan sedang menjelaskan kemudian tentang proses penciptaan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kan sudah ada. Bumi ketika diciptakan masih berbentuk kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Elohim, angin Allah, angin ciptaan Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa harus angin? Kenapa harus udara? Karena udara ini adalah satu materi yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan alam semesta ini. Tanpa oksigen, makhluk yang bernama manusia, semua yang bernapas dengan oksigen ini, bernapas dengan udara ini, itu tidak akan pernah hidup. Makanya Allah kemudian mengadakan udara oksigen yang melayang-layang di atas permukaan air. Bukan Tuhannya yang melayang-layang, Bang. Makanya coba sekali lagi saya katakan, coba kita lihat di dalam Ayub 27 nomor 3. Selama napasku masih ada padaku, ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Jangan Anda katakan ruah Elohim itu adalah Tuhan melayang-layang. Berarti Tuhan melayang masuk ke lubang hidungnya Ayub, gitu. Berhenti mengatakan itu. Itu konsep yang menurut saya keliru. Tuhan laisa kamitslihi syai'. Pencipta alam semesta tidak serupa dengan roh, tidak serupa dengan angin, tidak serupa dengan Yesus, tidak serupa dengan burung-burung. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengar suaranya. Tuh, laisa kamitslihi syai'. Silakan. Ya, jadi kalau Allah meniupkan nafas kepada Adam, ruh Allah ya. Jadi nafas itu adalah ruh Allah yang ditiupkan kepada Adam sehingga dia bisa bernapas. Iya, betul. Sama seperti Tuhan kemudian menciptakan air. Walaupun ada roh dalam diri manusia, kalau tidak ada air, nggak hidup. Begitu juga ada air, ada roh, tapi tak ada tanah, tak ada sumber makanan, buah-buahan yang kita makan, juga kita tak hidup. Maka komponen yang Tuhan ciptakan itu menyelimuti kemudian kebutuhan umat manusia. Di Islam itu sangat jelas diterangkan seperti itu. Bagaimana kemudian Allah menciptakan alam semesta ini, bukti bagi orang berakal bahwa Allah menciptakan itu semua disebabkan karena Allah memahami bahwa ketika manusia aku beri akal, mereka akan paham. Dengan alam semesta mereka tahu bahwa aku itu ada. Seperti itu, Bang. Jadi apa hubungannya dengan ayat Alkitab yang mengatakan seperti angin tidak tahu arahnya dari mana kemana perginya, demikianlah pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 8. Iya. Iya. Nah, Terus? jadi apakah itu ada hubungan dengan ketika orang bertobat ya, kita tidak tahu kapan, saat di mana ya orang itu jadi bertobat karena dipakai oleh Roh Kudus itu. Jadi berarti Roh Kudus, roh ini berhubungan dengan apa yang dikatakan angin. Apakah ada hubungan dengan penjelasan tadi angin adalah roh yang di Kejadian 1 dengan ayat di Perjanjian Baru yang saya katakan tadi, apakah ada hubungannya? Yang mana, Bang? Coba diulang lagi. Kan dikatakan saya lupa ayatnya di mana, tapi bunyinya demikian ya. Yohanes 3:8. Angin kita tidak tahu angin dari mana arahnya, kemana ia pergi. Ya, demikian juga pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus juga pekerjaannya seperti angin. Kira-kira apa hubungannya dengan di Kejadian 1 itu? Iya. Jadi gini, Bang. Ketika dikatakan dalam Yohanes 3:8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi, kan ada kata tetapi di situ. Tetapi, engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh.
tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Iya, kan itu terbukti Bang. Tiba-tiba aja orang itu beristri, kita nggak tahu ini siapa nanti yang bakal lahir dari rahim istrinya nih. Tiba-tiba aja muncul seseorang dan diberi nama, wajahnya seperti apa dan seterusnya. Dia memiliki roh dan seterusnya. Artinya tiap-tiap orang yang lahir dari roh menandakan bahwa bukan hanya Yesus yang berasal dari roh. Tiap-tiap orang. Seperti itu Bang. Iya, itu benar. Tiap-tiap orang juga punya nafas, ya punya roh. Sekarang apa hubungannya ketika Yesus menjanjikan ya, aku akan pergi kepada Bapa, aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Nah, ketika murid-murid menerima Roh Kudus itu, ya seperti lidah-lidah api, mereka bisa berbahasa lain. Apakah sama pengertiannya Roh Kudus itu dengan roh yang dibahas di Kejadian 1 itu? Ya, jadi kalau di kami di Islam, ruh itu bisa berarti Quran, roh bisa berarti kitab suci, roh bisa berarti malaikat, roh bisa berarti makhluk halus, roh bisa berarti kebenaran dan seterusnya, bisa juga berarti setan, bisa juga berarti nabi palsu dan seterusnya. Yang pada prinsipnya adalah berbicara mengenai ruh itu harus berbicara konteks. Kalau ruah Elohim yang melayang-layang itu udara. Kalau Roh Kudus yang datang kemudian kepada Nabi itu adalah malaikat. Adalah malaikat. Ya? Iya. Sama dia baru bisa bergabung sama Juma. Wah, subhanallah. Berarti Bang Suma, berarti setiap manusia itu sejak lahir memiliki satu malaikat yang menyertai manusia itu, lahir sampai mati. Sebab ada buku saya baca demikian, ketika kita lahir ada satu malaikat yang mencatat setiap perbuatan kita, entah itu baik entah itu jahat. Bahkan sampai mati malaikat itu bersama-sama dengan kita juga mencatat setiap perbuatan Tolong kita. ya host, saya mau bicara dengan Iya. Pak Bang Suma dulu, kakak saya tercinta. Iya, Jadi gimana Bang? Iya. Jadi apakah malaikat itu yang disebut roh itu kan dikatakan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Nah, sedangkan manusia sejak lahir itu ya dia bisa saja berbuat salah, bisa berbuat benar. Jadi artinya roh setan bisa bekerja pada manusia itu dan Roh Kudus juga bisa bekerja pada manusia itu. Jadi di sini ketika manusia berakhlak baik, ya berarti Roh Kudus sedang menuntun dia. Dan dari kecil hingga dewasa, ya orang Kristen dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa bedanya Roh Kudus yang dibaptiskan itu kepada manusia dan dan roh malaikat yang menyertai orang itu sejak lahir? Ya, jadi gini Bang. Kalau di dalam Islam itu diterangkan kemudian tidak ada suatu kata yang diucapkan manusia itu, melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu mencatat, yang selalu siap sedia untuk mencatat apa yang manusia lakukan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Rakib dan atid, kan gitu. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai Roh Kudus yang diminta oleh Yesus kepada Tuhan, itu bukanlah pencatat-pencatat ini. Roh Kudus yang dimaksud itu coba lihat di dalam Yohanes 16. Yohanes 16 itu tata cara kerja Roh Kudus itu apa? Apa yang didengarkan itu yang diucapkan. Ketika ia datang dia akan memuliakan Yesus. Jadi Roh Kudus ini nanti ketika diutus oleh Tuhan dia akan bertemu dengan seorang penolong lain, seorang manusia. Makanya di dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, seorang penolong ini nanti akan dibimbing kemudian oleh Roh Kudus. Roh Kudus menerima firman dari Tuhan dan dia sampaikan kemudian firman Tuhan itu kepada sang penolong ini. Itu yang betul. Jadi bukanlah dikatakan Roh Kudus adalah malaikat yang ada di kiri kanan manusia, bukan. Makanya saya katakan tadi, kalau berbicara roh
itu bisa berbicara malaikat. Tapi kalau Roh Kudus itu hanya disandarkan kepada Gabriel. Coba yang datang kepada Maria siapa namanya? Gabriel. Gabriel adalah gelar dari Roh Kudus. Di Al-Quran pun demikian adanya. Surah Maryam ayat 19. Yang datang kepada Maryam adalah Roh Kudus yang bernama Jibril. Begitu juga dalam kitab saudara, Roh Kudus datang pada Maria. Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Itu adalah satu oknum. Berarti Bang, berarti Gabriel itu ini yang menghamili Musa, Maria. Bukan menghamili. Bukan menghamili. Seibarat Adam kemudian berlaku sama seperti Maria. Adam berlaku bagaimana Tuhan menciptakan Hawa. Adam tidak dihamili. Tidak ada yang menghamili Adam. Tiba-tiba saja dari tulang rusuknya tercipta manusia baru bernama Hawa. Begitu juga Maryam. Maria ini tidak ada yang menghamili. Tiba-tiba saja tercipta pribadi baru, individu baru dalam dirinya bernama Yesus. Seperti itu Bang. Jadi ini hanyalah sesuatu yang menjadi mukjizat bagi Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Itu mukjizat dan tanda kekuasaan Allah diperlihatkan kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel lagi-lagi menolak itu. Penolakannya kemudian tidak berakhir. Bukan hanya menolak, mereka membuat makar dan menciptakan kemudian sekte baru untuk menentang ajaran Tuhan. Lahirlah agama saudara. Makanya saudara menyembah roh, menyembah selain daripada Tuhan. Tak ada dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan itu roh, tak ada. Tak ada. Tak ada. Tapi Kristen lahir, hadir kemudian menggantikan Tuhannya Bani Israel dengan sosok roh yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus, sang bintang timur. Akulah Yesus bla bla dan seterusnya. Itulah makhluk yang datang. Ingat Bang. Ingat. Di dalam kitab saudara dikatakan oleh Paulus, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus, Mesias. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5 sampai nomor 9. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dengan waspadalah kepada Mesias, Mesias palsu yang datang kepadamu. Artinya ketika Mesias palsu ini datang, Mesias palsu ini menyesatkan banyak orang. Mesias palsu artinya apa? Yesus palsu. Nah yang datang kepada Paulus ini Yesus yang mana? Yesus asli? Enggak mungkin. Lalu Yesus yang mana yang datang kepada Paulus? Yesus yang bukan manusia. Yesus yang bukan manusia ini adalah Mesias palsu. Karena Yesus mengatakan demikian di dalam Matius 24. Coba Anda baca di data nomor 4. Coba kita baca sama-sama Bang. Yesus menubuatkan akan datangnya Mesias palsu di dalam Matius 24, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebelum lanjut, Mesias atau hanya Mesias? Mesias. Berarti Yesus, kan Yesus. Iya, berarti kan ada yang datang ke Ananias Bang. Ada yang datang kepada Paulus. Ada juga yang datang kepada penulis di Pulau Patmos. Ada juga yang datang kepada murtadin. Itu Mesias palsu itu. Nah, sekarang tentang orang-orang Farisi ya. Paulus kan termasuk salah seorang Farisi. Sedangkan nubuat Yesus menyebutkan waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi. Bicara orang-orang Farisi berarti jamak. Jadi kalau kita arahkan nubuat itu adalah Paulus, saya pikir itu tidak tepat. Karena orang Farisi itu banyak. Nah, kan kepada orang-orang Farisi. Jadi Paulus itu kan salah seorang Farisi. Jadi kalau kita katakan Paulus lah yang dinubuatkan tentang itu, ya saya pikir tidak tepat karena dikatakan jamak ya, bukan tunggal. Kalau orang Farisi yang dijumpai memenuhi syarat atau kriteria tentang Paulus yang dari pulau menyeberang laut dan kemudian dikatakan rasul palsu ya. Nah, saya kira tidak demikian karena yang dikatakan Yesus adalah orang-orang Farisi ya, bukan hanya dikatakan orang Farisi, jadi jamak ya. Jadi bisa jadi ada juga nabi-nabi palsu itu tapi selain Paulus. Tapi Paulus kan divonis sebagai menggenapi nubuatan Yesus.
Iya, mutlak itu Bang. Nggak ada keraguan bagi kami umat Islam setelah kami belajar Bible. Karena kenapa? Coba Anda lihat di dalam Matius 12 ketika angkatan jahat minta tanda kepada Yesus. Guru, berikanlah kepada kami sebuah tanda. Kata Yesus, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda. Tetapi tidak akan diberikan kepada mereka satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam. Siapa yang mengajarkan setelah 3 hari 3 malam ada kebangkitan? Farisi mana? Farisi Yesus, Paulus kan? Paulus, Paman. Hanya Paulus yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga. Dan itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Lagi-lagi kalau Anda membaca Matius 12, 43, 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah. Lalu ia mendapati rumah yang kosong ini. Artinya orang yang tadi bertaubat ini sudah bersih. Lalu si roh jahat keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan masuk kembali berdiam ke orang yang sudah bertaubat tadi. Maka lebih buruklah keadaan manusia dari semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Coba, berarti ada angkatan jahat yang kerasukan noise mulutnya sehingga dia tidak mau berhenti juga dulu bicara. Karena itulah kemudian tidak ada yang mau mematikan kemudian mic-nya. Jadinya saya pusing mendengarkan. Sehingga angkatan jahat itu mama male kodong kapan itu ditutup ki kodongnya. Moderator Tolong saya ditutup dulu, itu Pak Makassar. kodong kamase. Ditutup dulu mute-nya. Illa billah. Apakah ini pentingnya manusia kita satu ini kodongnya. Jadi ketika kemudian dikatakan angkatan jahat itu sesama dengan Yesus. Angkatan jahat itu kemudian berasal dari orang Farisi. Kerasukan 8 roh jahat. Siapa oknumnya? Yang tadinya kemudian pelaku kejahatan lalu bertaubat. Setelah bertaubat kemudian dia berpura-pura kemudian mengajarkan ajaran yang betul. Padahal yang ada dalam dirinya adalah 8 roh setan. Dan semakin jahat. Dan itu berlaku seangkatan dengan Yesus. Kalau bukan Paulus, lalu siapa yang mengajarkan tentang kebangkitan pada hari ketiga? Adakah yang lain selain Paulus? Pak Kris, masih ke-mute Pak Kris. Nah, jadi Om Kris. ya. Jadi Yesus kan pernah mengatakan kepada muridnya Petrus, dia akan mati dan bangkit. Tapi Petrus keberatan. Dia menarik Yesus dan mengatakan, jangan berbicara begitu. Jadi seakan ini Petrus tidak menerima kalau Yesus itu akan mati dan bangkit. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis. Dan di dalam perikop yang saya baca, itu akan terjadi mati dan bangkit ada di pikiran Allah. Nah, jadi apa yang terjadi dengan Yesus mati dan bangkit memang ada di Allah mengetahui, Bapa di surga mengetahui itu akan terjadi. Jadi kalau Petrus tidak percaya bahwa Yesus akan mati dan bangkit, sehingga Yesus katakan nyala kau iblis. Karena iblis yang membuat manusia untuk tidak percaya kalau Yesus memang akan mati dan bangkit. Kan sebentar Om Kris, Bang Berunda, Mbak Makassar tadi itu kok diturunkan Bang, di memualaf katanya ini di komentarnya. Silakan minta permintaan lagi Makassar. Oke. Saya jelaskan boleh. Ya, sabar ya saudara Makassar ya, sabar Bang, sabar. Tenangkan diri Anda dulu. Sabar. Waktu kita masih panjang kok, masih panjang. Nah sekarang begini Bung, ketika kemudian Anda melihat di dalam Matius 16, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang dipikirkan oleh manusia adalah ketika engkau menyerahkan dirimu, ketika engkau kemudian tidak meminta kepada Tuhanmu untuk engkau diselamatkan, tetapi engkau biarkan dirimu ditangkap, maka engkau akan mati. Itu pemikiran manusia. Tapi apa pemikiran Tuhannya? Apa pemikiran Tuhannya? Tuhan tidak akan membiarkan orang yang benar, orang yang dikasihinya mati teraniaya oleh orang jahat. Di mana tertulis? Amsal 21:18.
Amsal 11 nomor 8. Mazmur 38. Mazmur 28 nomor 38 dan juga di dalam Mazmur 41, Mazmur 91. Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap orang yang betul, orang yang benar. Di dalam Mazmur, kitabnya orang Yahudi, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tercatat tentang aku. Di mana? Di kitab Mazmur. Maka kita harus belajar. Ini di mana ya? Oh. Ya. Buka mic apa sih? Ya, silakan kita pending dulu. Saudara Makassar, kenapa Ki? Kenapa Saudara Makassar? Apa yang terjadi, Bang? Saudara Chris, Buka mute-nya Bang Makassar. Itu ditanya Bang Juma tuh. Silakan. Disuruh buka ditutup. Bila orang ngomong dibuka. Kenapa dinaikin lagi sih? Ya udah lanjut, saya kontrol. Lanjut. Jadi Bang Suma ya, saya mau nanya lagi ya. Sehubungan dengan diriwayatkan di Alkitab Bang bahwa Chris, Yesus itu sabar Bang. Sabar dulu Pak Kris. Oke. Saudara Makassar, kenapa Bang? Ada apa Bang? Saya pingin sekali ini ada ini Bang, Apa itu ya? anak saya Iya. yang Kenapa nggak tahu bagaimana dia masuk Kristen, makanya saya mau Islamkan. Begitu. Anaknya ikhlas mau masuk Islam. Iya, dia masuk Kristen, nggak tahu pergaulannya sehingga dia masuk Kristen. Makanya kamu itu berdosa sekali, neraka kamu itu harus masuk Islam kembali. Iya. Makanya dia bilang, iya Pak, saya bisa masuk kembali. Saya bilang, tunggu dulu, kalau saya sempat bicara dengan Bang Suma, saya minta petunjuknya Bang Suma dulu agar kamu bisa diislamkan kembali. Masya Allah. Di mana dia anak? Saya ada aja ditinggal sama orang tuanya. Anak Enggak, kedua ada saya. di sini nggak anaknya? Ada di Palopo. Saya di Palopo Bang Suma. Iya. Anak tak di mana Mi? Ada di Palopo juga. Nah, boleh enggak kami bicara? Ada di rumahnya orang tuanya yang satu rumah keduanya kan saya kedua kali beristri Bang Suma. Dia tinggal sama. Mungkin orang tuanya perempuan, istri saya tidak terlalu kontrol sehingga dia masuk Kristen. Saya bilang, siapa yang ngajarin kami itu? Neraka bagimu, kau harus masuk Islam kembali. Bilang, iya Pak, saya akan masuk Islam. Tunggu, saya bicara dulu Bang Suma, saya minta nomor dari Bang Suma. Terus saya ini Bang Suma, saya keliling di Makassar itu, waktu saya naik, saya mau cari tempatnya Bang Suma, saya mau cari nomornya Bang Suma, tidak saya dapat. Akhirnya saya pulang. Iya. Begitu Dinda. Baik. Terus saya ini jujur saja Bang Suma, itu tidak pernah, pokoknya tiap malam saya nonton terus Bang Suma ngomong, tiap malam tidak pernah saya absen. Tiap malam saya nonton terus. Apakah di live-nya atau bukan, di Facebook, di TikTok, saya nonton terus, tidak pernah saya tinggalkan nonton terus. Iya. Jadi tolong bimbingin aja Bang Suma bagaimana baiknya ini dengan anak saya. Nanti diminta anaknya ikut bergabung aja Bang di mana kita live, anaknya kita ajak bergabung dengan kita di sini biar kita diskusi gitu. Itu Bang ya. Oh begitu ya Bang ya. Pakai akun Makassar ini Bang. Ya. Bang Suma, bagaimana caranya Bang Suma bisa saya cek Bang Suma lewat WA atau bagaimana? Siapa tahu saya ke Pandang lagi saya bisa berkunjung ke rumah Bang Suma begitu. Ada Bang Handi di sini. Kontak beliau. Bang Handi. Siap. Hubungi HP saya aja Pak. Bang Handi bisa dicatat nomor saya Bang Handi baru di WA saya. Abang yang catat nomorku di bawah nih. Tunggu ya. Oh sebentar Bang, saya ambil pulpen dulu. Tolong host jangan diturun ke saya dulu. Saya minta tolong dengan segera, kasihan saya. Oh enggak. Saya barusan, saya malah kayaknya bermimpi saya bisa bicara dengan Bang Suma. Kayak bermimpi saya terus terang. Saya bermimpi bisa masuk dan langsung bicara dengan Bang Suma. Pokoknya saya kayak bermimpi. Karena berapa kali terakhir ini saya kenapa saya tidak bisa masuk ya?
Kenapa saya tidak bisa masuk ya? Ya Bang Handi, berapa Bang Handi? Dikat nale. Oh, dikat Andi, na umurnya? ambek nabe ya. Sabar Andi. ya Bang Kris. Iya, layani dulu Bapak itu. Keselamatan satu jiwa itu berharga sekali. Bapak itu memohon supaya anaknya bisa Iya, kembali. iya. Betul. Bang Handi, Yang di bawah tolong yang catat, yang tahu nomornya Bang Handi ditulis. Itu nomor saya Pak, tadi udah kelewat ya. Ini